Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Dengan renungan kita pada pagi hari ini Yakobus pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Dan perikop keadaan rendah dan keadaan kaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, jauhkan kami dari keangkuhan dan kesombongan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami selalu memiliki kerendahan hati dan mau melayani dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi persoalan dan pencobaan. Kami percaya Tuhan, hanya pengharapan kami satu di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Dengan perikop keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saya akan berikan tema kepada nas kita ini, yaitu kelakuan dan perbuatan orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus ini ditujukan kepada semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Yakobus memberikan di dalam suratnya ini sejumlah petunjuk dan nasihat-nasihat yang praktis untuk orang-orang Kristen. Dari sudut pandang Kristen, Yakobus menguraikan berbagai pokok, misalkan kekayaan dan kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman,
dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, keangkuhan, dan kerendahan hati, hal menyalahkan orang lain, membual, kesabaran, dan doa. Surat Yakobus ini menekankan bahwa dalam perjalanan dalam menjalankan agama Kristen, iman harus disertai dengan perbuatan. Salah satu pokok yang diuraikan oleh surat Yakobus ini yaitu menekankan kelakuan dan perbuatan orang-orang Kristen. Dan kemiskinan dan kekayaan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, penulis yaitu Yakobus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen. Yang miskin hendaklah merasa gembira karena Allah meninggikannya. Dan orang-orang Kristen yang kaya hendaklah juga merasa gembira juga kalau Allah merendahkannya. Sebab dikatakan orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput apabila ia tidak mengasihi, tidak melakukan dan tidak berbuat adil kepada orang-orang miskin. Ia akan lenyap seperti bunga rumput. Pada waktu matahari terbit dikatakan dengan panasnya yang terik, maka rumput itu akan menjadi layu dan gugurlah bunganya dan hilanglah keindahannya. Begitu juga bagi orang kaya, ia akan hancur pada waktu ia menjalankan usahanya. Jadi apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan, apabila tidak dilakukan dengan keadilan, tidak dilakukan dengan mengasihi orang lain, tidak berbagi berkat kepada orang lain yang memerlukan, usahanya itu akan sia-sia. Pekerjaannya itu akan menjadi suatu kesia-siaan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 mengenai pengujian dan pencobaan, Yakobus mau menjelaskan bahwa orang Kristen yang tabah pada waktu ia mengalami pencobaan, maka ia adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab ia berhasil bertahan dalam pencobaan itu. Ia akan menerima upahnya, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jika kita mengalami suatu pencobaan, seringkali kita kecewa. Kita menganggap bahwa pencobaan itu datangnya daripada Tuhan. Sementara dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan ataupun ia tidak dapat dicobai oleh yang jahat.
Lalu mengapa pencobaan itu bisa terjadi? Karena kita mau terikat, kita mau terpikat dengan pencobaan itu sendiri, dengan masalah itu sendiri, dengan godaan itu sendiri, dengan keinginan-keinginan hati kita yang menyeret kita untuk kita mengalami mengalami masalah, mengalami pencobaan itu karena keinginan hati kita sendiri, karena kita mau terpikat dan tergoda. Contohnya, orang sudah punya kedudukan, punya kekayaan, punya kekuasaan, jabatan yang tinggi, berlimpah, punya mobil, punya usaha, tetapi masih juga belum cukup, masih juga korupsi, sampai bantuan sosial pun kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kena PHK, yang dirumahkan, dimakan. Bantuan sosial untuk rakyat diambil untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi. Ini artinya dia mau terpikat, dia tertarik, dia tergoda untuk mengambil hak orang lain sebagai hak pribadinya. Akibatnya apa? Ia hancur, ia dipecat, ia harus bayar, ia lagi menanggung risikonya, yaitu di penjara. Jadi Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Allah tidak pernah tergoda dengan hal-hal yang jahat. Tetapi manusia sendiri yang mau hidup di dalam rencana dan keinginan yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upah dosa adalah maut atau kematian. Yakobus menasehati supaya kita jangan sampai tertipu. Maka jauhilah atau jagalah kelakuan dan jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebagai orang-orang Kristen atau sebagai milik Allah melalui Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus sebagai sumber segala sesuatu yang kita harapkan, Ia akan mengaruniakan segala yang terbaik. Yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita yang percaya, yang mau menjauhi kejahatan, yang mau memperbaiki segala kelakuan dan perbuatannya, yang mau bertobat. Tuhan Yesus selalu ada untuk mengaruniakan yang terbaik dengan cinta kasih sayangnya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengar dan telah kami beritakan bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjauhi dan melawan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang jahat, yang menggoda dan menyeret kami kepada kehancuran. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjadi berkat yang membawa berkat bagi kehidupan kami, dan pengharapan akan janji Tuhan penuh di dalam
kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua diberkati melalui firman Tuhan dan apa yang dinasihatkan, yang dituliskan oleh Yakobus kepada kita semua. Ini semua adalah perintah Tuhan supaya kita jangan hidup di dalam hal-hal yang tidak baik dan supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang dengan saya Pendeta Indriana. Tuhan Yesus memberkati. Salam.